KKB pimpinan Lekagak CS dijamin tidak berkutik hadapi Satgultor 81 Kopassus, pasukan pemburu perusuh. KKB di Papua pimpinan Egyanus Kogoya Lekagak Telenggen hingga Murid dijamin tidak berkutik jika berhadapan dengan pasukan khusus Satgultor 81 atau Sat 81. Pasukan Satgultor 81 merupakan satuan TNI dalam memburu para perusuh yang telah membuat situasi negara telah dalam masalah perusuh kompleks tinggi. Satgultor 81 ternyata dibentuk dua mantan perwira tinggi TNI yang kini menjadi Menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi Ma'ruf. Kelompok kriminal bersenjata bukanlah musuh yang mudah ditaklukkan. Serangkaian serangan teror telah meresahkan keamanan negara lebih khusus di tanah Papua. Entah bagaimana caranya, mereka berhasil memiliki sejumlah senjata yang biasanya digunakan para tentara bertugas. Dengan senjata itu, maka mereka melakukan beberapa aksi beringas untuk menekan warga Papua dan juga para TNI yang bertugas. Salah satu kejadian mengenaskan yang pernah terjadi adalah ketika anggota KKB membantai para pekerja proyek Trans Papua pada 2 Desember 2018 silam. Aksi itu lantas buat TNI geram. Akibatnya TNI bahkan dikabarkan melibatkan komando pasukan khusus. Diketahui Kopassus yang dikenal memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat hingga pengintaian. Dan salah satu tugas Kopassus adalah memburu pemimpin KKB Egyanus Kogoya. Tidak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari gridhot.id dari wawancara dengan salah satu seorang sumber yang tidak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Apa kehebatan Satgultor 81? Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan dan Menhan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulangan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Markas mereka di Cijantung, Jakarta Timur, namun tidak seperti pasukan elit TNI lainnya. Satgultor 81 sangat dirahasiakan. Mulai dari jumlah personilnya hingga apa saja senjata yang mereka. Tujuan dari kerahasiaan ini karena Satgultor 81 memang sering terlibat dalam setiap operasi rahasia militer. Salah satunya disebutkan bahwa Satgultor 81 ikut dalam mengejar teroris Nurdin M. Top dan kawan-kawan pada 2009 lalu. Jadi jika personil Sat 81 diturunkan maka berarti sudah ada ancaman tingkat tinggi yang bersikap kompleks dengan tingkat kesulitan tinggi sedang terjadi di Indonesia. Apalagi personil Sat 81 biasa bergerak dalam unit kecil, tapi berdurasi cepat bukan hitungan jam, tetapi menit. Kasus lain yang pernah ditangani personil Sat 81, diantaranya mengatasi teror bom di Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat, pertengahan Januari 2016 lalu. Lalu menanggulangi kerusuhan di Makobrimob Kelapa II pada pertengahan Mei 2018 lalu. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan tidak ada pernyataan resmi. Apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua? Jika benar, sepertinya Egyanus Kogoya dan KKB harus siap-siap. Lead lawan KKB, Polri mengatakan mereka tak kerja tapi bisa beli senjata mahal. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri mengakui cukup sulit menangani kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Karena kelompok yang telah dilabeli sebagai rusuh atau teroris oleh pemerintah tersebut menguasai medan. Saya mau katakan, di momen ini kita sabar mengikuti apa yang menjadi kebijakan karena sudah sangat sulitnya menangani mereka ini.
Mereka menguasai Medan dan menguasai semuanya, kata Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Komjen Paulus Waterpau di Jakarta pada Senin 10 Mei 2021. Ia mengatakan dengan labelisasi perusuh atau teroris kepada KKB, maka pemerintah akan mengetahui siapa yang menyokong hingga mendanai. Pada ranah tersebut ada ruang yang bisa dimasuki oleh Detasmen Khusus 88 Anti Teror Polri guna menanganinya. Mantan Kapolda Sumatera Utara dan juga Kapolda Papua tersebut mengaku heran dengan KKB yang bisa membeli senjata dan kebutuhan lain padahal tidak bekerja. Memang aneh, tidak bekerja, tidak punya penghasilan, tetapi bisa membeli senjata dan amunisi yang begitu mahal. Itu dari mana, ujar dia mempertanyakannya. Menurutnya pula terdapat beberapa alasan dari mana sumber pendapatan KKB sehingga bisa membeli senjata dan amunisi. Pada bagian itulah yang sedang dicari oleh pemerintah dan harus diputus. Menyangkut label teroris, Komjen Pol Paulus Waterpau terus mengingatkan masyarakat terutama di bumi cendrawasih agar tidak salah mengartikan. Karena cap itu hanya khusus kepada KKB saja. Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Strategik dan Global SKSG Universitas Indonesia Muhammad Saukillah mengatakan, ada banyak hal yang bisa dilakukan, banyak pihak termasuk menyampaikan masukan kepada pemerintah terkait konflik yang terjadi di Papua. Masukan-masukan tersebut tidak hanya berguna bagi masyarakat Papua tetapi juga masyarakat Indonesia secara umum. Sebab Papua adalah bagian yang tak bisa terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.